Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Wa qala ta'ala fi ayatil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama' takunu lana ida li awalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah kama qala Isa bin Maryama lil hawariyina man ansari ilallah qala al hawariyuna nahnu ansarullah fa amanat ta'ifah min bani Israil wa kafarat ta'ifah fayadna alladzina amanu ala aduihim fa asbahu dhahirin. Al-ayat. Kama ba'du. Puji syukur kepada Allah, hari ini kita bisa bertemu di majelis yang penuh barakah. Semoga Allah mencurahkan rahmatnya, mencurahkan karunia-Nya, hidayahnya, taufiknya, maghfirahnya kepada yang seluruh yang hadir di sini. Salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul terakhir yang membawa risalah Islamiyah. Bapak Ibu yang berbahagia, di Amerika dan di Australia, para orang tua gelisah ketika putra-putrinya tidak bisa ngantri. Tapi di Indonesia sebaliknya, orang tua gelisah ketika putra-putrinya tidak bisa matematika, bingung cari les-lesan. Ketika putra-putrinya nilai fisikanya, nilai kimianya jelek, bingung cari les-lesan. Tapi tidak pernah bingung ketika anak-anaknya tidak bangun sholat subuh. Tidak bingung ketika putra-putrinya tidak bisa mengucap salam ketika masuk rumah. Hudratus Syekh Hasyim Asy'ari, saya Ketua Muhammadiyah, insya Allah saya takzim dengan beliau. Dalam Adabut Ta'alim disebutkan begini: I'lam anaziluka li ustadzika idzuka wa tawaddu akaluhu rif'atuka wa hikmataka lahu wa barakatun laka. Ini kunci di pesantren. Ini kuncinya pesantren. Kalau nggak ada ini bukan pesantren. Apa itu? Setelah anak-anak kita taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, ini I'lam anaziluka li ustadzika idzuka, khidmat
hormatmu kepada gurumu adalah kemuliaanmu. Hormat kepada guru itu adalah kemuliaan seorang santri. Wa tawaddu akaluku rif'atuka. Tawaddu, kerendahan hati kepada ustadzmu, kepada para asatidmu, itu adalah kebanggaanmu, martabatmu. Ini yang sekarang pendidikan macam ini sekarang hilang. Pendidikan sekarang lebih berorientasi kepada konten, kepada isi. Maka banyak sekali guru, mohon maaf, asatid tidak lagi menjadi pendidik, tapi menjadi pengajar. Bukan mendidik tapi mengajar, karena dibebani oleh beban belajar. Guru-guru hanya sibuk dengan dirinya sendiri, lupa kepada muridnya. Ini yang terjadi sekarang. Saya tidak sebut beberapa kota. Ada seorang guru mengingatkan muridnya agar tidak merokok di kelas, dikeroyok. Apa ini? Ada seorang ustazah mengingatkan muridnya, wali muridnya marah, datang ke sekolah, melepaskan jilbab gurunya, digunduli gurunya. Apa ini? Pendidikan macam apa ini? Tidak ada kerendah hatian, tidak ada tawadhu. Ini harus kita ubah. Siapa yang bisa mengubah? Kita. Kita berharap pesantren YPMI ini bisa melakukan itu, dan saya yakin, insya Allah saya yakin. Saya mengira ini adalah tanah surga. Wa ma'im maskub wa fakihatin katsirah lama ketuati wala mamnu'ah wa furusim marfu'ah inna ansa'nahuna insa'a faja'alnahuna abkaro uruban atroba. Sejak saya turun dari kapal, di sini saya melihat surga. Ada air yang banyak, ada sumber mata air yang keluar dari pantai-pantai bercampur dengan air laut. Masya Allah. Di mana itu? Kangean. Ada buah-buahan yang berlimpah. Di mana itu? Kangean. Ada sayur-sayur yang berlimpah. Di mana itu? Kangean. Ada ikan-ikan yang bertebaran yang didekatkan. Di mana itu? Kangean. Masya Allah. Satu saja sekarang tugas kita, bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kita harus bersyukur diberi hujan yang barakah, bersyukur karena air yang berlimpah, bersyukur karena makanan-makanan yang tidak pernah habis. Dalam kitab Fi Batnil Hud disebutkan bahwa ketika umat Nabi Musa alaihissalam selama 40 tahun tidak turun hujan, diberi musim paceklik, tidak dikasih hujan, air mengering, hujan menghilang, pohon-pohon menguning, hewan-hewan semuanya kurus, ibu-ibu tidak bisa hamil, dikutuk Allah selama 40 tahun. Kemudian umat Nabi Musa datang kepada Nabi Musa, wahai Musa, mohonlah engkau kepada Tuhanmu, kepada Rabbmu, berdoalah agar Allah memberikan rahmat, memberikan hujannya kepada kita.
Kemudian Nabi Musa alaihissalam mengumpulkan umatnya. Di dalam kitab Jami'us Sakhir disebutkan 70 orang. Riwayat yang lain menyebutkan 700 orang. Riwayat yang lain menyebutkan 7.000 orang. Berkumpul di lapangan. Kemudian Nabi Musa beristighfar, mohon ampun kepada Allah, memintakan hujan, memintakan rahmat kepada umatnya. Tetapi Allah menjawab, wahai Musa, mana mungkin aku mengabulkan doamu, mana mungkin aku menurunkan hujan, mana mungkin aku menurunkan buah-buahan, sementara di umatmu ada yang sudah 40 tahun berbuat dosa tidak bertaubat. Selama 40 tahun dia maksiat dan tidak bertaubat. Kemudian Nabi Musa berdiri, wahai umatku, Allah berkata kepadaku bahwa di antara kalian ada yang sudah 40 tahun berbuat dosa dan tidak bertaubat. Karena itu berdirilah kamu, mengakulah kamu, sebutkan namamu. Siapa kamu yang menyebabkan kami sengsara? Siapa kamu yang menyebabkan kami diazab? Tak satu pun yang berani berdiri, tak satu pun yang berani mengaku. Semuanya tertunduk diam. Tapi ada satu orang, tiba-tiba air matanya menetes. Dia mengaku telah melakukan perbuatan dosa. Dan di saat airnya menetes jatuh ke langit, membasahi pipinya dan jatuh ke bumi, pada saat itu pula angin kemudian berembus, awan bertiup, menggumpal, hujan turun. Hujan turun bareng dengan air mata yang menetes karena sesal. Kemudian Nabi Musa bangkit, ya Rabb, orang yang aku sebutkan berbuat dosa belum juga berdiri, belum juga mengaku, tapi Engkau telah kabulkan doa kami. Karena itu sebutkan, tunjukkan kepada kami siapa orang yang telah berbuat dosa itu. Kemudian Allah berkata, wahai Musa, selama 40 tahun dia berbuat maksiat kepadaku dan aku merahasiakannya. Hari ini dia telah bertaubat, mana mungkin aku menyebar aibnya. Masya Allah. Itu Allah. Allah menjaga rahasia. Saya pun kalau hari ini yang berdiri di sini, diberi tugas memberikan tausiah. Andai Bapak Ibu tahu rahasia saya, ibu-ibu tidak akan hormat kepada saya. Andai kata semua rahasia kita disebar oleh Allah, habis kita. Maka jangan suka menyebar aib orang. Jangan suka menyebar berita bohong. Kalau kita tidak mau disebar berita kebaikan kita, aib kita. Para hadirin yang saya hormati, Rasulullah SAW adalah teladan. Michael Hart menyebut Muhammad tanpa sallallahu alaihi wasallam karena dia Kristen. Muhammad menempati nomor 1 sebagai manusia pertama di dunia yang bisa mengubah peradaban, kata orang Kristen. Kenapa? Karena Muhammad punya banyak jasa. Dan kata Michael Hart, apa yang menyebabkan Muhammad berhasil menjadi panutan, menjadi teladan? Akhlak. Karena perilaku baik. Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Itu Rasulullah. Di dalam Quran surat Fussilat 34-35 disebutkan, wala tastawil hasanatu wala sayiatu idfa billati hiya ahsan, dan seterusnya. Tidaklah sama antara kebaikan dengan keburukan.
maka tolaklah, balaslah kejahatan itu dengan kebaikan yang lebih. Apa contohnya? Rasulullah SAW, kemarin saya ceramah di masjid, saya sampaikan itu. Ada seorang Yahudi di pinggir pasar, miskin, tua, buta, giginya ompong, tapi bencinya kepada Muhammad setengah mati. Setiap kali ada orang bersedekah kepadanya, dia katakan dua hal. Yang pertama, jazakallah khairan katsir. Yang kedua, dia berkata, jangan dekat-dekat Muhammad karena dia gila. Bayangin, setiap orang yang memberi, dia selalu berkata begitu. Coba nek jenengan dibegitukan, kira-kira apa yang dilakukan? Saya habis ngasih, kemudian saya bilang, jazakallah khairan katsir, jangan dekat-dekat Ustadz Abu karena dia gila. Apa ya? Kira-kira Abu akan memperlakukan apa dengan saya? Tempeleng balik. Termasuk saya. Kalau saya diperlakukan seperti itu, akan melakukan seperti itu. Tapi Rasulullah tidak. Rasulullah kemudian duduk di samping orang itu. Dan kemudian Rasulullah tahu kalau ternyata giginya ompong, setiap kali dia makan korma selalu lepas. Setiap makan lepas, orang giginya tidak ada. Diambil oleh Rasulullah korma itu, dikunyah oleh Rasulullah. Setelah lembut disuapi orang itu. Lalu dia berkata, jazakallah khairan katsir, jangan dekat-dekat Muhammad karena dia gila. Pagi oleh Rasulullah diantar pulang, juga diantar. Kalau ketemu batu, Rasulullah bilang, hati-hati, depanmu ada batu. Ada lubang, Rasul juga berkata, hati-hati, depanmu ada lubang. Berlangsung 2 tahun hingga Rasulullah wafat. Rasulullah tidak mengeluh, tidak melaknat, tidak mendoakan keburukan pada orang itu. Setelah Rasulullah SAW, khalifah digantikan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar bertanya kepada Aisyah, wahai anakku, wahai putriku, apa ada sunnah Nabi yang belum aku lakukan? Ada, wahai bapakku. Apa itu? Memberi makan Yahudi tua di pinggir pasar. Baik, aku akan lakukan. Abu Bakar meniru Rasulullah. Kemudian Rasul persis melakukan apa yang dilakukan Rasulullah, termasuk menyuapi. Tapi pengemis Yahudi tadi berkata, siapa engkau? Abu Bakar menjawab, aku orang yang biasanya. Jawab pengemis, tidak, orang yang biasanya, tidak seperti engkau. Kenapa? Orang yang seperti biasanya kalau mengunyah kurma lembut, kalau kamu tidak. Kamu masih kasar, kamu sudah suapi aku. Orang yang biasanya kalau ada batu di depanku, dia bilang sehingga aku tidak terjatuh. Orang yang biasanya kalau ada lubang, dia berkata kepadaku sehingga aku tidak terjerumus. Tapi kamu tidak. Aku berkali-kali terjatuh, aku berkali-kali terjerumus. Kemudian Abu Bakar menjawab, iya, aku memang orang yang bukan biasanya. Lantas siapa kamu? Saya sahabatnya Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar berkata, tahukah kamu, orang yang selalu kamu hina itu adalah Muhammad. Kemudian Yahudi itu kemudian bertakbir, menangis, membaca syahadat, masuk Islam. Rasul mengajarkan kita akhlakul karimah, mengajarkan kepada kita berbuat bajik. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik kamu, sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain.
Inilah para jamaah sekalian, contoh-contoh ini banyak ada dalam diri Rasulullah. Rasulullah selalu mengabarkan kepada kita kebaikan, kebajikan. Rasulullah juga orang yang sangat baik kepada istrinya, sangat baik. Rasulullah itu orangnya lembut, romantis, hangat, lembut kepada istri-istrinya. Tidak pernah berkata kasar, tidak pernah mencela, tidak pernah mencela masakan, tidak pernah mencela minuman. Itu Rasulullah. Kalau Rasulullah suka dia tersenyum, kalau tidak suka diam. Ada sebuah kisah dalam kitab Sirah Nabawiyah atau Sirah Sahabat, disebutkan bagaimana Aisyah pernah membuatkan minuman kepada Rasulullah SAW. Dan biasanya Rasulullah SAW itu kalau dibuatkan minum istrinya disisakan separuh, separuhnya diminum oleh istri-istrinya. Dan para istrinya biasanya meminum bekas minuman itu persis di bekas bibir Rasulullah, persis di bekas bibir. Romantis banget. Lalu kemudian Aisyah membuatkan minuman, tidak seperti biasanya. Oleh Rasulullah minuman itu dihabiskan semua. Lantas Aisyah bertanya, "Wahai Rasulullah, kenapa Anda tidak sisakan?" Kemudian Aisyah pergi ke dapur membuat minuman yang sama. Sampai di dapur Aisyah kaget. Ternyata gula habis. Yang ada cuma garam. Berarti minuman yang disajikan kepada Rasulullah tadi bukan gula, tapi garam. Rasulullah tidak marah. Kenapa Rasulullah menghabiskan semua minuman itu? Karena Rasulullah tidak ingin membuat Aisyah menyesal. Coba nanti ibu-ibu ya, dites bapak-bapak, suami ibu dites, dibuatkan minuman dari garam, kira-kira apa yang dilakukan? Saya mau menghadap ini, tidak menghadap yang sini. Coba dites, apa yang dilakukan bapak-bapak setelah cinta selama 20 tahun, cinta 30 tahun, apa masih sama ketika cinta berumur seminggu? Kira-kira apa yang kita lakukan? Mungkin banting gelas. Coba. Itu Rasulullah SAW. Itu yang mulai hilang. Kita seringkali berkata teladani Rasulullah, teladani Rasul, teladani apanya? Gak usah jauh-jauh. Teladani cara Rasul memperlakukan istrinya. Teladani cara Rasulullah menjadi imam pada saat masbuk. Yang ringan-ringan saja, gak usah yang tinggi-tinggi. Ada banyak kisah. Misalnya pernah suatu kali Rasulullah SAW itu duduk-duduk bersama Ahlus Sufa. Ahlus Sufa itu jumlahnya 68 orang. Ahlus Sufa itu para sahabat yang tidak punya istri, tidak punya pekerjaan. Biasanya hidup mereka di mihrab sebelah selatan Rasulullah. Suf itu memakai pakaian dari kulit kambing yang boleh sekarang jadi sufi. Ahlus Sufa 68 orang. Di antaranya Abu Hurairah, Abu Darda, Abu Zar, itu adalah orang-orang Ahlus Sufa. Kepada mereka Rasul berkata, orang-orang ini tidak punya pekerjaan. Yang menanggung makanan orang-orang ini adalah para sahabat-sahabat yang kaya. Abu Ubadah, Utsman, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf. Itu biasanya mereka membawa satu nampan kurma, ditaruh di ruangan mereka. Mereka berjumlah ber-50, ber-60, ada satu nampan kurma.
Rasul kemudian berkata, kalau kamu mau ambil makan dengan 2 jari. Kenapa 2 jari? Agar berbagi. Kenapa berbagi? Karena jumlahnya banyak, makanan terbatas. Kalau hanya 1 nampan korma, mereka ambil dengan 5 jari. Giliran kelima, korma sudah habis. Makanya harus ajarkan 2 jari biar berbagi. Itu Rasulullah. Nah, kalau kita di sini tidak usah makan 2 jari, apalagi makan soto. Nggak bisa pakai 2 jari, nggak masuk. Nah, itu beberapa bagaimana Rasulullah SAW pernah suatu hari ketika sedang duduk-duduk begitu, ada orang miskin tapi dia ingin bersedekah kepada Rasulullah. Dia punya 4 pohon anggur. Dia punya 4 pohon anggur. Dia kumpulkan setiap yang matang, ditaruh di baskop, mangkok, ditaruh. Ada lagi yang merah, dipetik, ditaruh. 2 hari lagi dan 1 lagi ditaruh hingga penuh. Setelah penuh diantar kepada Rasulullah. Pada saat itu Rasul sedang duduk-duduk bersama mereka. Saat itulah kemudian disajikan. Padahal Rasulullah puasa sunnah saat itu. Dia batalkan puasanya. Dia ingin membuat orang yang memberi itu senang. Dimakan anggur itu. 1, tersenyum Rasulullah. Ambil lagi 1, tersenyum lagi Rasulullah. Ambil lagi 1, tersenyum Rasulullah. Hingga semua anggur di dalam mangkok habis. Jangan tanya para sahabat di belakang kanan kirinya yang sudah 2 hari tidak makan, 4 hari tidak makan, menunggu giliran, menunggu disisakan, tidak dibagikan oleh Rasulullah, dihabiskan semua. Dan Rasul makannya sambil tersenyum. Setelah orang itu pergi pulang, Abu Darda, Rasulullah, kami sudah 2 hari tidak makan, kami sudah 3 hari tidak makan. Kenapa Anda tidak berbagi? Apa jawaban Rasulullah? Kamu tahu enggak? Anggur tadi rasanya sepet. Apa mbok pikir tadi aku tersenyum? Bukan tersenyum, aku tadi meringis karena aku menahan sepet. Kenapa tak habiskan? Aku takut nanti, nah itu tak berikan kepada kamu dan kamu bilang, "Ih, sepet." Betapa sakit hatinya orang yang memberi tadi. Rasulullah menjaga hati. Menjaga hati kepada orang yang memberi agar tidak kecewa. Masya Allah. Itu Rasulullah. Bisa tidak kita melakukan itu di sini? Saya belum bisa. Monggo kalau panjenengan bisa. Saya mohon maaf belum bisa. Saya terbiasa spontan, gak enak ngomong gak enak. Oh, panganan opo gak enak. Di awal tadi, saya membacakan Al-Quran surat Al-Ma'idah 114. Allahumma Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama takunu lana ida li awalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Itu doa Nabi Isa alaihissalam. Pada saat itu beliau ditahan oleh orang Yahudi selama 40 hari 40 malam, tidak makan, tidak minum, dikepung oleh orang Yahudi. Injil Alkitab tidak bisa menjelaskan. Saya mohon tanya, apa itu artinya Al-Maidah? Hidangan, ya kan? Al-Maidah itu artinya hidangan, hidangan makanan. Bapak Ibu pernah lihat film lukisan Leonardo da Vinci, Jamuan Terakhir, ketika Nabi Isa alaihissalam duduk bersama 12 muridnya. Ada Paulus, ada Matius, ada Yohanes, ada Yesaya di situ. Menghadap meja, di meja itu ada hidangan makanan. Ada anggur, ada roti. Kisah itu sama dengan kitab kita. Cuma Alkitab, Injil tidak pernah bisa menjelaskan dari mana datangnya anggur.
Dari mana datangnya roti? Dari mana datangnya buah-buahan? Injil tidak bisa jelaskan, tapi Al-Quran bisa jelaskan. Mereka punya jamuan terakhir, Islam punya hidangan. Al-Maidah, hidangan dari langit. Doa ini doa pesugihan. Kalau Bapak Ibu pengen kaya, pakai doa ini. Oh, dahsyat doa ini. Allahumma Rabbana anzil alaina. Ya Allah, turunkanlah kepada kami ma'idatan minas sama, hidangan dari langit, rezeki dari langit, yang kami tidak perlu bekerja keras, yang datangnya seperti hari raya bagi orang-orang yang bersama kami dan orang-orang sesudah kami. Takunu lana idza li awalina wa akhirina wa yatam minka, yang akan menjadi tanda kebesaran bahwa engkau adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Pakai doa itu. Kalau ingin kaya, pakai doa itu. Tapi jangan lupa, ayat berikutnya diancam kita. Ini gak enaknya di situ. Kalau kita sudah diberi rezeki itu dan kemudian kita tidak bersyukur uiduha, maka kemudian Allah akan memberikan azab kepada kita yang tidak pernah ditimpakan kepada orang-orang sebelum kita. Bersyukur kuncinya. Bersyukur. Apa kunci bersyukur? Kalau di Kangean ini kunci bersyukurnya adalah memelihara alam, merawat alam. Oh, itu dahsyat itu. Rawat alam, rawat sumber air. Kami di Kota Batu sudah habis sumber air, diambil oleh konglomerat. Diambil. Mereka melakukan kriminalisasi air dengan cara dibor, buat taman rekreasi besar, hotel-hotel besar, bor. Airnya berlimpah buat kolam renang, sumber-sumber di gunung-gunung habis. Kalau di sini bisa ada hotel besar, ada investor masuk ngebor buat kolam renang, air di sekitar habis. Bahayanya di situ. Maka rawat itu. Rawat. Saya malah setuju tidak perlu ada investor masuk. Biar keanehan seperti ini kita syukuri. Cuma memang jalannya agak gak enak ya, tapi tidak apa-apa. Biar jalan gak enak tidak apa-apa. Biar kita bisa menikmati, tidak tidur di jalan. Itu kan kita berpikir baik aja lah. Berpikir baik. Jalannya kan jeglong-jeglong, Ustaz, tidak apa-apa. Itu kan kita jadi tidak tidur di jalan. Kok jeglong-jeglong, Ustaz? Ya tidak apa-apa. Biar kita bersyukur, tahu rasanya jalan lurus. Enak saja. Nah, ibu-ibu dan para jamaah sekalian yang berbahagia, ada satu lagi. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita anadzafatul minal iman. Kebersihan itu bagian dari iman. Tapi sayangnya, mohon maaf, hikmah Islam itu, yang mempraktekkan ajaran-ajaran Islam itu lebih banyak orang Barat. Saya jadi kok begitu ya? Kok begitu ya? Kalau kita pergi ke Singapura aja, yang negeri paling dekat. Kalau misalkan kita masuk Singapura, bandara, kita habis merokok atau habis tisu, kita buang gitu, kita langsung dipegang dari belakang, disuruh ngambil sampah yang sudah kita buang, kemudian kita didenda $7 langsung. Nah, coba kalau kita di Kangean, berapa dolar harus kita keluarkan karena sampah-sampah yang kita buang sembarangan. Saya di Singapura biasa seringkali nyimpen kulit pisang itu di saku.
nunggu cari tempat buang sampah, nunggu sampai ketemu baru kita buang. Kalau di Indonesia enggak lah, kita bisa buang dari pesawat, bisa buang dari kereta api. Kita kan tanah kita luas, jadi buang sampah sembarangan tidak apa-apa. Itu mestinya kita malu itu. An-nadzafatul minal iman. Di Jerman itu ada sungai Rhine dan itu bisa diminum langsung saking bersihnya. Karena memang mereka mengajarkan apa? Ya saya tidak tahu mereka itu tahu Rasulullah apa enggak ya. Kok mengerti tentang bahwa buang air di air itu tidak boleh. Buang air di air yang menggenang tidak boleh. Buang air di bawah pohon tidak boleh. Buang air kecil maksud saya. Buang air kecil di lubang semut tidak boleh. Itu kok malah mereka yang melakukan, kok bukan kita. Rasulullah bilang, hindari 3 perbuatan yang mendatangkan laknat. Yang pertama, buang air kecil di bawah pohon. Coba kalau tidak percaya, buang air kecil di tempat berteduh atau buang air besar di tempat berteduh mesti mendatangkan laknat. Hujan-hujan kita berteduh, kemudian ada bau, apa yang mereka lakukan? Pasti mengumpat. Siapa yang diumpat? Yang buang air kecil di situ. Itu Rasulullah. Tapi mereka tahu dari mana itu? Kok bisa se-Islami itu? Lah kita ini yang mengaku pengikut Rasulullah malah tidak ada satupun yang mengamalkan. Barangkali benar kata Syekh Abduh, al-Islamu mahjubun bil muslim. Syekh Saltut pernah mengatakan al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Syekh Abduh pernah bilang al-Islamu mahjubun bil muslim. Islam itu tertutup, menjadi jahil, menjadi jelek, menjadi tidak menarik karena pelaku-pelaku itu umat Islam sendiri. Keindahan Islam hilang. Rasulullah itu mengajarkan kebaikan, mengajarkan kebersihan, mengajarkan hemat, tidak boleh boros. Rasulullah melarang orang menebang pohon. Rasulullah menganjurkan kita menanam pohon. Rasulullah mengajarkan kita berhemat dalam pakai air, berhemat dalam makanan. Jangan kau makan, berhenti makan sebelum kenyang. Tapi saya selama 3 hari di KKN tidak bisa begitu. Saya tidak berhenti makan sebelum kenyang. Enak banget ini. Masya Allah, luar biasa. Para jamaah sekalian, itulah gambaran bahwa sebetulnya Indonesia ini luar biasa. Tidak ada negara yang sehebat Indonesia. Kalau Bapak Ibu sudah pernah melaksanakan ibadah haji atau umroh, coba bandingkan nasi rawon di Mekah dengan nasi rawon di Indonesia. Dalam buku ensiklopedi kuliner, Indonesia itu punya 35 macam jenis sambal. Padahal lombok yang kita makan sehari-hari itu sebetulnya adalah racun yang dibawa oleh Portugis. Pada tahun 1429 Portugis mulai menjajah Indonesia, dia mulai bawa rempah-rempah. Mereka maunya gratis, tidak mau beli. Maka mereka bawakan racun dari Tibet yang bernama lombok. Untuk apa? Biar mati semua orang Maluku, mati semua orang Flores makan lombok, mati semua orang Jawa makan lombok. Tapi Indonesia kok racun yang dibawa itu malah dipakai lalap. Apa kalau bahasa kangen lalap apa?
Sama ya, lalap ya, pakai lalap itu. Gak ada orang Eropa, orang Amerika itu makan lombok, gak ada, gak bisa mereka. Pedesnya itu makan lada. Kalau mereka makan lombok langsung. Kita enggak. Indonesia ini, Masya Allah, semua bisa dimakan. Bahkan racun pun kita makan dan tawar. Tembakau itu racun, di rokok orang Indonesia jadi tawar. Nah, itu adalah gambaran bagaimana sebetulnya Rasulullah SAW itu sebagai teladan. Dan Islam itu sangat menarik. Banyak orang luar sudah mulai tertarik dengan Islam. Mereka membenarkan ajaran-ajaran Islam yang dulunya didustakan kemudian dibenarkan. Kita bersyukur kepada Allah menjadi orang Islam. Jangan sombong menjadi orang Islam. Bersyukur. Karena Islam bukan untuk disombongkan, tetapi kita syukuri. Syekh Ibnu Athaillah dalam kitab Al-Hikam menyebutkan bahwa perbuatan dosa yang menyebabkan pelakunya taubat lebih dicintai Allah ketimbang orang yang berbuat baik tapi menyebabkan pelakunya takabur. Hati-hati. Ini penyakitnya orang soleh. Penyakitnya orang-orang yang bertakwa. Perbuatan dosa yang menyebabkan pelakunya bertobat lebih baik dibanding dengan perbuatan baik yang menyebabkan pelakunya sombong. Orang kaya menyombongkan hartanya. Orang berilmu menyombongkan ilmunya. Ahli Quran menyombongkan bacaannya. Ahli sodako menyombongkan sodakohnya. Ahli sholat menyombongkan sholatnya. Hati-hati. Hati-hati. Ini tazkiyatun nafs. Kita membersihkan hati, membersihkan jiwa. Hati-hati. Saya pun juga begitu, hati-hati. Saya juga tidak lebih baik dari Bapak Ibu, sama. Hati, siapa yang tahu? Pada masa itu disebutkan ada dua kisah barangkali yang saya ambil. Yang pertama, seorang rahib yang hidup pada masa Nabi Musa alaihissalam, namanya Al-Juraid. Juraid ini ahli ibadah, Masya Allah. Gak ada orang yang betah sholat seperti Juraid. Ahli ibadah. Pada saat ibunya memanggil, Assalamualaikum Juraid. Juraid ini sedang di musola, di tempatnya ibadah. Dia berpikir, aku penuhi panggilan ibuku atau aku teruskan sholatku. Tapi Juraid memilih meneruskan sholatnya. Allahu Akbar. Ibunya tahu kalau Juraid sholat dia pulang. Ibunya ini airnya habis. Ingin minta tolong Juraid untuk mengambilkan air. Hari kedua ibunya datang lagi. Juraid. Juraid bilang Allahu Akbar. Sholat lagi Juraid. Hari ketiga ibunya datang lagi. Juraid. Juraid berkata lagi, Allahu Akbar. Ibunya mengutuk. Juraid dikutuk oleh ibunya. Ibunya bilang, nanti kamu akan dipermalukan oleh pelacur karena kelakuanmu itu. Benar. Karena Al-Juraid ini terkenal sebagai seorang ahli ibadah, orang-orang Yahudi di sekitar itu kemudian ingin menggoda, ingin membatalkan khusyuknya Juraid. Maka kemudian dia goda Juraid itu dengan berbagai macam wanita, tapi tak satu pun yang tersentuh. Kemudian wanita ini, pelacur ini, kemudian dia berhubungan dengan seorang gembala. Kemudian dia melahirkan seorang anak. Kemudian dia ditanya, siapa bapak anak ini? Pelacur tadi berkata, Juraid. Maka orang kampung membakar
tempat ibadah Jureid. Ini adalah sebuah gambaran bahwa sebetulnya sholat pun juga harus tahu situasi. Beribadah melulu juga kurang baik. Kalau ada teman sekitar yang butuh pertolongan, kita tolong. Di dalam kitab I'lamu al-Muwaqqi'un disebutkan bahwa ketika Nabi Ibrahim alaihissalam usai membangun Ka'bah, beliau sholat di setiap sudut Ka'bah 1000 rakaat. Di setiap sudut Ka'bah, Nabi Ibrahim alaihissalam bersama putranya Ismail sholat 1000 rakaat. Kemudian Allah berfirman kepada Nabi Ibrahim, fa'auhallahu ya Ibrahim ma aksantu ma fa'altak. Wahai Ibrahim, sungguh apa yang kamu lakukan itu sangat baik, sangat baik. Walakin luqmata fi batnil ja'i khairu hadza kullih. Tetapi apa yang kamu lakukan itu wahai Ibrahim lebih baik dibandingkan dengan satu suap makanan yang kau berikan kepada orang yang lapar. Sedekah makanan kepada perut yang lapar, kepada orang yang miskin jauh lebih baik dibanding dengan sholat sunnah 1000 rakaat. Kenapa? Bukan berarti kita menafikan sholat, tidak. Tetapi menolong itu jauh lebih baik pada saat-saat yang butuh pertolongan, pada orang yang lapar. Bukan pada orang yang kenyang, orang yang lapar, orang yang membutuhkan. Itu lebih mulia. Bahkan Rasulullah SAW pernah memuji pada musim paceklik, pada musim kering, para sahabat yang melingkar sedang berzikir, membuat halakah. Kemudian ada seorang Yahudi janda, dia membagi-bagikan makanan. Rasul berkata, Yahudi itu lebih dicintai Allah ketimbang kamu yang zikir. Karena memang di saat paceklik, di saat musim kering itu sedekah terbaik adalah bagi air. Di saat lapar itu sedekah terbaik adalah berbagi makanan. Bergantung situasi. Itulah para jamaah sekalian. Mari dalam kesempatan ini kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Kita sering mohon ampun kepada Allah. Kita mohonkan ampun orang tua kita, sahabat kita, zuriyah kita. Semoga kita diberi keturunan yang saleh. Semoga anak-anak kita, anak didik kita kini menjadi anak-anak yang soleh, menjadi anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya, berbakti kepada gurunya, menjadi pejuang-pejuang, menjadi mujahid dakwah, menjadi penerus persyarikatan Muhammadiyah. Kita bangga, kita doakan kepada mereka. Terima kasih. Itulah yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sekali lagi. Saya bisa hadir di sini seperti di rumah sendiri. Saya bertemu dengan pimpinan cabang, pimpinan ranting, pimpinan amal usaha, seperti yang saya lakukan di Kota Batu. Saya juga berteman dengan teman-teman Nahdien, berteman dengan para habaib, berteman dengan para masyayikh. Saya sering diundang menyampaikan tausiah di teman-teman NU, di teman-teman Al-Irsyad. Insya Allah kami berteman, bersaudara. Mari kita ikatkan, merekatkan persaudaraan. Jangan sampai perbedaan-perbedaan sedikit justru memisahkan kita. Ikhtilaf itu biasa, tidak usah diperdebatkan, tidak usah dipertentangkan. Terima kasih sekali lagi, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Billahi bisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.